Halo Smart Seekers. Pada soal kali ini, diketahui suatu balok M1 masanya 1 kg dihubungkan dengan tali ke balok M2 masanya 3 kg melalui katrol yang licin dan tak bermassa. Sistem pada lantai datar yang kasar. Oke. Lantainya kasar ya, berarti ada gaya gesek terhadap lantai. Besar koefisien gesek kinetis antara M1 dan M2 dan antara M2 ke lantai berturut-turut adalah 0,25, yaitu koefisien gesek antara M1 dan M2, kemudian 0,3 koefisien gesek kinetis antara M2 dengan lantai. Nah, jika M1 ditarik dengan gaya F itu 35 Newton ya ke arah kiri, maka ditanya besar percepatan M2 terhadap lantai selama balok M1 bergerak di atas M2 adalah. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambarkan semua gaya yang mempengaruhi sistem. Yang pertama adalah tegangan tali, yaitu T. Yang kedua, gaya gesek M1 terhadap M2. Karena M1 ditarik ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan, yaitu F1. Kemudian M2 dia kan ketarik ke kanan, maka gaya gesek terhadap lantai adalah F2, mengarah ke kiri. Kemudian gaya gesek M2 terhadap M1, karena M2 ini bergerak ke kanan, maka gaya geseknya adalah F1 yang arahnya ke kiri. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari berapa besar gaya gesek M2 terhadap lantai, yaitu F2. Rumusnya adalah gaya gesek kinetis dikali N. N ini apa? N itu adalah gaya normal. Gaya normal M2 terhadap lantai yang arahnya tegak lurus ya. Kita lambangkan dengan N. Nah, N itu akan setara dengan massa M1 ditambah M2 dikali percepatan gravitasi. Oke, kita masukin ke dalam rumus. F2 sama dengan mu K dikali M1 tambah M2 kali percepatan gravitasi. Kenapa kita tambahkan M1 dan M2? Karena M1 itu ditumpuk dengan M2, makanya kita jumlahkan ya. Oke. F2 sama dengan mu K-nya kita pakai yang 0,3 ya. Dikali M1-nya 1 kg, M2-nya 3 kg. Percepatan gravitasi kita pakai yang 10. Maka F2 sama dengan 0,3 dikali 4 dikali 10 ya. Maka akan sama dengan 0,3 kali 40 yaitu 12 Newton. Oke, yang kedua kita cari gaya gesek F1 ya. Sama dengan mu K dikali N, kita lambangkan aja dengan N1 ya. Yaitu gaya normal antara M1 terhadap bidang M2. Nah, ini adalah N1. Oke, mu K yang kita pakai adalah koefisien gesek kinetis antara M1 dengan M2, yaitu 0,25. Dikali, nah N1 itu nilainya akan sama dengan M1 dikali G. M1 dikali G. Sama dengan 0,2 dikali M1-nya 1, G-nya 10 meter per second kuadrat. Maka akan sama dengan 2,5 Newton. Oke. Langkah berikutnya, langkah ketiga adalah kita tinjau benda M1 ya, yang dia bergerak ke kiri. Kita pakai hukum Newton 2, di mana sigma F sama dengan M1 kali A. Sigma F itu apa? Yaitu gaya-gaya yang mempengaruhi M1. Apa aja? Yaitu F, T, dan juga F
1 ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Maka F besar kita kurangkan dengan T kurangkan dengan F1 akan sama dengan M1 kali A. F-nya 35 dikurang T dikurang 2,5 sama dengan M1-nya 1 dikali A. Oke, kita kurangkan 35 kurang 2,5 sama dengan 32,5. 1 kali A sama dengan A, kita pindah ke kiri menjadi minus A. T-nya pindah ke kanan menjadi T. Awalnya minus T menjadi T ya. Ini persamaan pertama. Oke, langkah berikutnya, langkah keempat, kita harus meninjau M2. Oke. Kita pakai hukum Newton, sigma F sama dengan M2 kali A. Nah, sigma F-nya apa aja? Yaitu gaya yang mempengaruhi F2. Yaitu ada T, ada F2, ada F1. Oke, ini yang mempengaruhi M2 ya maksudnya. Oke, berarti sigma F sama dengan T kurang F1 kurang F2 sama dengan M2 dikali A. T dikurang F1-nya 2,5, F2-nya 12, M2-nya 3 dikali A, 3A. Oke, berarti T dikurang 14,5 sama dengan 3A. Nah, T-nya bisa kita ubah menjadi 32,5 dikurang A ya, kayak persamaan yang di atas ini, persamaan 1. 32,5 dikurang A dikurang 14,5 sama dengan 3A. 32,5 kurang 14,5 sama dengan 3A ditambah A. Oke, 32,5 kurang 14,5 itu 18. Sama dengan 3 tambah A 4A. Maka A sama dengan 18 bagi 4 yaitu 4,5 meter per second kuadrat. Kalau kita lihat jawabannya mendekati B ya. Nah, kita silang yang B. Kemungkinan karena percepatan gravitasi yang kita pakai adalah 10 meter per second kuadrat. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nantikan video-video soal-soal berikutnya.